Setelah mendengar dua teriakan panik dan melihat tubuh Kun Huang dan Ying Huang membesar berubah menjadi wujud setengah manusia setengah binatang, Xiaoyan mendongak ke atas. Ia tertawa dan berkata, "Jadi bagaimana jika ada dua doseng? Hari ini, aku ingin melihat sejauh apa dua doseng bisa menghalangiku." Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, wajah Ying Huang berkedut hebat. Amarahnya pun meledak, disertai tawa dingin yang dipenuhi niat membunuh. Selama bertahun-tahun, ia dan Kun Huang telah berkeliaran tanpa tandingan di benua Doji. Reputasi mereka yang kejam dikenal luas. Tak pernah terfikirkan oleh mereka bahwa seorang pemuda berani menginjak kepala mereka. Penghinaan seperti ini sama sekali tak bisa mereka terima. Yin Huang lantas berkata, "Kakak kedua, kita serang bersama dan bunuh dia." Seketika, lengannya berubah menjadi cakar elang hitam pekat yang mengerikan. Panjangnya hampir 5 kaki. Melengkung tajam seperti pedang, sementara kekuatan menakutkan terkondensasi di ujungnya. Kun Huang di sampingnya pun mengangguk dengan wajah muram. Uap hitam melonjak dari tubuh dan berputar, membentuk pusaran aneh di sekelilingnya. Inilah keterampilan pamungkas mereka, hovering spiral. Selama pusaran itu melindungi tubuh mereka, hampir tak ada serangan yang mampu menembusnya. Pertahanan absolut sejati. Tubuh Yin Huang melesat, ia berseru. Cakar iblis membelah langit. Sepasang sayap raksasa dengan bentangan puluhan kaki membentang di punggungnya. Dalam sekejap, ia telah muncul di atas kepala Xiaoyan. Cakar raksasa menghantam turun dengan ganas. Angin kencang menyegel ruang sekeliling Xiaoyan sebelum mencengkeram kepala tanpa ampun. Hampir bersamaan, Kun Huang juga melepaskan skill Do miliknya. Ia berseru, "Parut darah!" Uap hitam menyembur dari tubuh dan dengan cepat mengumpul menjadi gumpalan hitam raksasa selebar ribuan kaki di bawah Xiaoyan. Dari kejauhan, wujud itu tampak seperti perut raksasa. Sebuah lubang besar terbuka di bagian atasnya, menyerupai mulut ganas yang berusaha menelan Xiaoyan hidup-hidup. Serangan keduanya terkoordinasi dengan sempurna. Satu menghantam dari atas, yang lainnya menelan dari bawah, menutup seluruh jalur pelarian. Setiap serangan mengandung daya hancur mematikan, nyaris tak memberi celah bagi Xiaoyan untuk membalas. Keganasan legendaris dua doseng itu sepenuhnya tersikap. Namun, mata Xiaoyan hanya menyapu mereka sekilas. Tak ada kepanikan di wajahnya. Ia mengangkat tangannya dan menekan ke atas dengan tenang. Ia berseru, "Jari musim semi kuning." Energi di ruang sekitarnya mendadak bergolak. Sosok jari raksasa berwarna kuning tua muncul di hambaan, menghantam udara dengan momentum mengerikan sebelum bertabrakan langsung dengan cakar angin Yin Huang. Tak berhenti di situ, Xiaoyan mengayunkan telapak tangan kanannya. Ia berseru, "Telapak tangan penciptaan surga yang hebat." Cahaya hitam raksasa melesat seperti kilat. Kekuatan hisab dahsyat meletus dan langsung menyelimuti perut hitam raksasa itu, menyeretnya masuk tanpa ampun. Dan bang, cakar angin dan perut hitam raksasa hancur bersamaan. Dampaknya menjalar ke tubuh Yin Huang dan Kun Huang, membuat darah mereka bergolak hebat. Wajah Kun Huang dan Yin Huang berubah drastis. Mereka pun berseru, "Keterampilan tuh bocah ini, semuanya tingkat Tian." Dan dia menggunakannya dengan keakraban sempurna. Pandangan mereka refleks beralih ke pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka tenggelam ketika menyadari bahwa Feng Huang justru berada di posisi kurang menguntungkan. Di sisi Xiaoyan, ia dengan suara berat pun berkata, "Penatua Ming, pimpin orang-orangmu dan habisi pasukan suku Heaven Demon Pony." Perintah itu terdengar jelas di telinga Penatua Ming, seorang dosen tingkat menengah dari suku Piton Nansinen Digron. Ia pun menjawab, "Baik." Penatua Ming tak berani sedikit pun meremehkan perintah tersebut. Kekuatan yang baru saja diperlihatkan Xiaoyan membuat jantungnya berdebar. Ia tahu, meski dirinya seorang doseng, ia tak akan mampu bertahan beberapa jurus saja jika Xiaoyan menyerangnya. Penatua Ming meraung dan memimpin serangan. Ia berseru, "Semuanya, ikuti aku. Hari ini, kita tunjukkan kekuatan sejati suku Python dan Sirin Digron." Penatua Ming meraung dan memimpin serangan. Sementara itu, di pihak Heaven Demon Pony tak ada lagi dosen yang tersisa. Yang terkuat hanyalah Jiu Feng di puncak Dosun. Jurang kekuatan antara Dosun dan Douseng terlalu besar. Meski unggul jumlah, pasukan Heaven Demon Pony tetap terdesak oleh serangan brutal Penatua Ming. Kematian segera terjadi di barisan Heaven Demon Pony. Kun Huang dan Yin Huang mengamuk. Ia berseru, "Bajingan, beraninya kau."
Ia hendak maju, namun sesosok tubuh tiba-tiba menghadang di depan mereka. Sosok itu adalah Xiaoyan. Tatapannya dingin sedingin es. Ia berseru, "Enyah!" Telapak tangannya terbuka, dan doji di dalam tubuhnya berkumpul seperti badai. Fluktuasi menakutkan menyebar ke segala arah. Ia berseru lagi, "Telapak musim semi kuning." Doji bergulung seperti lautan. Xiaoyan tetap tanpa ekspresi saat telapak tangan kanannya menghantam ke depan. Alam kosong bergetar. Sebuah telapak raksasa muncul di atas kepala Kun Huang dan Yin Huang, menekan turun dengan momentum penghancur yang luar biasa. Udara remuk sedikit demi sedikit, disertai ledakan sonik memekakkan telinga. Telapak raksasa itu jatuh seperti gunung. Teriakan panik mengguncang kehambaan. Tubuh Kun Huang dan Yin Huang membesar drastis, berubah menjadi dua Heaven Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki. Dari mulut mereka melesat pilar cahaya selebar 2000 kaki, menghantam telapak raksasa itu dengan keras. Dan boom! Benturan tersebut bagaikan dua meteorit yang saling beradu. Gelombang kejut menyapu alam kosong seperti tsunami. Tatapan Xiaoyan menjadi semakin dingin. Ia lantas berseru, "Tekan mereka!" Patokan perlahan muncul di dahinya, dan auranya melonjak tajam. Dalam hitungan nafas, kekuatannya menembus dari doseng bintang 1 tingkat lanjut ke bintang 2. Melihat itu, Kun Huang dan Yin Huang terkejut. Mereka lantas berseru, "Tidak baik!" Aura bocah itu melonjak. Sebelum sempat mundur, telapak raksasa itu menekan turun dan brutal. Pilar cahaya mereka hancur seketika. Telapak musim semi kuning runtuh menghantam tubuh raksasa mereka. Xiaoyan berseru, "Mati!" Api mengerikan meledak saat segel itu jatuh. Atas hal itu, daging Heaven Demon Phoenix mereka terkoyak. Darah segar muncrat tanpa henti, tulang putih terlihat jelas. Tubuh mereka lumpuh total di bawah satu serangan itu. Melihat itu, para ahli Heaven Demon Phoenix yang tengah bertahan mati-matian gemetar ketakutan. Mereka berseru, kedua tetua agung benar-benar kalah dari Xiaoyan. Wajah mereka pucat basi. Jiu Feng dan Jing Er menatap dengan mata kosong. Tak satu pun menyangka Xiaoyan telah mencapai tingkat mengerikan ini. Di sisi Xiaoyan, ia melangkah di kehambaan dan muncul di atas kepala Kun Huang dan Yin Huang. Ia berseru, segel mereka. Tangannya bergerak cepat membentuk segel demi segel. Dua pilar cahaya misterius menembus dahi kedua Heaven Demon Phoenix itu. Tubuh raksasa mereka menyusut dan kembali ke wujud manusia. Ini dengan simbol segel di dahi, tanda bahwa mereka tak lagi mampu melawan. Tatapan Xiaoyan beralih ke para ahli Heaven Demon Phoenix lainnya. Seketika, tubuh mereka gemetar hebat. Tanpa perlu dikomando, mereka berhamburan ke segala arah. Mereka semua berseru, "Lari!" Melihat itu, Xiaoyan mencibir dingin. Mencoba kabur ya. Tangannya mengepal ke kejauhan. Ruang kosong memadat, membentuk sangkar tak kasat mata. Dengan satu kibasan lengan, sangkar itu menyusut drastis, menjebak seluruh ahli dari Heaven Demon Phoenix dalam ruang kurang dari 100 kaki. Tak peduli sekeras apa mereka meronta, semuanya sia-sia. Melihat kekejaman Xiaoyan, para ahli suku Python dan Silin Deepgon menelan ludah menyeka keringat dingin. Apa yang mereka saksikan benar-benar wujud penindasan mutlak. Xiaoyan akhirnya menghembuskan nafas lega. Menghadapi dua douseng seorang diri telah menguras seluruh tenaganya. Setelah beristirahat sejenak, ia mengangkat kepala dan menatap pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Sebuah senyum tipis muncul sebelum ia berteriak lantang. "Feng Huang, Kun Huang dan Yin Huang sudah kalah. Jika kau terus bertarung, aku akan membunuh satu orang setiap 10 hitungan." Mendengar teriakan itu, Feng Huang dan Yao Ming sama-sama terkejut. Mereka segera menoleh dan membeku saat melihat Kun Huang dan Yin Huang tergeletak tak berdaya. Tubuh mereka berlumuran darah, wajah pucat, dan mata terpejam. Atas hal itu, Feng Huang pun bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan, Feng Huang yang biasanya tenang, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat gumaman itu keluar dari mulutnya. Yao Ming adalah orang pertama yang tersadar dan tertawa terbahak-bahak. Ia lantas berkata, "Bagus, saudara Xiaoyan benar-benar mendominasi. Kau bahkan berhasil menghabisi dua iblis tua itu dalam waktu sesingkat ini." Meski harus menghadapi mereka berdua sendirian, aku benar-benar penasaran keributan seperti apa yang akan terjadi jika kabar ini menyebar kembali ke wilayah binatang. Meski dirinya adalah douseng bintang 2 tingkat lanjut, Yao Ming tidak sepenuhnya yakin mampu mengalahkan Xiaoyan. Terlebih lagi, semakin lama ia berinteraksi dengannya, semakin ia merasa bahwa Xiaoyan adalah sosok yang sulit diprediksi.
Kekuatan Xiaoyan merupakan alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur, alih-alih berpihak pada 3 Pulau Naga besar. Meskipun tingkat Xiaoyan saat ini hanya dosen bintang 1 tingkat lanjut, ini adalah pertama kalinya Yao Ming melihat seorang dosen muda dengan potensi seperti itu. Siapa yang mampu menebak batas dari bakat mengerikan semacam ini? Pada tingkat kekuatannya, Yao Ming tidak hanya menilai keadaan saat ini ketika menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi juga potensi masa depannya. Dari sudut pandangnya, potensi Xiaoyan jelas sangat menakutkan. Jika tidak demikian, ia tak mungkin berani mengambil resiko besar dengan menyerang suku Heaven Demon Phoenix segera setelah merebut kembali posisinya sebagai kepala suku. Suku Heaven Demon Phoenix jelas bukan faksi yang mudah ditangani. Sebagai salah satu dari 3 suku besar, suku Python dan Silin Deep Ground sangat memahami hal ini. Selama bertahun-tahun, suku Naga Void kuno memilih bersembunyi, sehingga suku Heaven Demon Phoenix menjadi penguasa sejati dunia Magical Beast. Bahkan suku Python dan Silin Deep Ground masih sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Feng Huang akhirnya pulih dari keterkejutannya. Ia lantas berseru, "Xiaoyan, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan berhenti sampai kau mati jika berani membunuh mereka." Atas ucapan itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Lantas ia menjawab, "Suku Heaven Demon Phoenix dan aku memang sudah bermusuhan sejak lama. Kalau aku benar-benar takut, apakah aku akan berani berdiri di hadapanmu? Aku tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Jangan meragukan metodenya. Jika kau tetap keras kepala, aku tak keberatan bersikap tanpa ampun dan memaksa suku Heaven Demon Phoenix kehilangan beberapa potong daging." Atas hal itu, Feng Huang terkejut melihat ketenangan Xiaoyan. Kutukan yang hampir keluar dari mulutnya pun terpaksa ia telan kembali. Meski tidak mengenal Xiaoyan, ia bisa merasakan ketegasan mutlak dalam nada bicara pemuda itu. Akhirnya, Feng Huang bertanya dengan suara penuh amarah meski terpaksa, "Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Xiaoyan dengan santai pun menjawab, "Aku tidak merencanakan apa-apa. Aku hanya berharap suku Heaven Demon Phoenix tidak ikut campur dalam urusan suku Naga Void kuno." Atas jawaban itu, Feng Huang berteriak dingin, "Sekalipun kami tidak ikut campur, Pulau Naga Timur tetap tak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Apakah menurutmu Pulau Naga Timur bisa menghadapi gabungan 3 Raja Naga besar hanya dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum dewasa?" Xiaoyan pun menjawab, "Itu bukan urusanmu. Sekarang kau punya 2 pilihan, tinggal atau pergi. Jika kau memilih tinggal, aku akan bekerja sama dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkapmu, lalu membunuh apa yang kalian sebut Heaven Demon Phoenix. Jika kau memilih pergi, segera lakukan. Dan sampaikan satu pesan pada suku Heaven Demon Phoenix, jangan mencampuri urusan yang bukan milik mereka." Atas ucapan itu, Feng Huang tertawa dingin. Ia lantas berkata, "Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang terluka karena meremehkanmu. Lalu kau menyegel mereka sebelum mereka sempat pulih. Namun jika aku memilih menghancurkan diri sendiri, meski aku tak bisa mengalahkanmu dan Yao Ming, kalian juga tidak akan keluar tanpa luka." Atas jawaban itu, Xiaoyan tertawa pelan. Ia lantas berkata, "Kau memang pantas menjadi kakak dari Heaven Demon Phoenix." Lantas tangan Xiaoyan perlahan mencengkram kepala Kun Huang dan Ying Huang. Ia lantas berkata lagi, "Kalau begitu, sebaiknya kau segera mengambil keputusan. Aku ingin melihat mana yang lebih cepat. Kau menghancurkan diri sendiri atau aku menghancurkan inti monster mereka." Atas ucapan Xiaoyan itu, ekspresi Feng Huang langsung berubah. Ia mengatupkan giginya, menatap Xiaoyan dengan amarah membara. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat perlahan meningkatkan tekanan di tangannya. Melihat itu, Feng Huang akhirnya berkata dengan suara berat, "Baik, aku setuju. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi ikut campur dalam urusan suku Naga Void kuno. Lepaskan mereka, dan aku akan membawa mereka pergi." Atas jawaban itu, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Haha, keputusan yang bijak. Namun aku hanya bisa melepaskan yang lain. Jiu Feng serta tetua agung ini tidak." Ia mengulurkan tangan ke hampaan. Ruang di sekitar Jiu Feng mendistorsi dan menariknya ke sisi Xiaoyan. Dengan satu tepukan, doji Jiu Feng langsung disegel. Melihat itu, Feng Huang dengan dingin pun berkata, "Sepertinya kau tidak tulus dalam transaksi ini." Atas perkataan Feng Huang itu, Xiaoyan pun tertawa. Lantas ia berkata, "Apakah kau menganggapku bodoh? Jika aku menyerahkan mereka, kau akan kembali dan menyiapkan lebih banyak ahli. 3 orang ini adalah sandera. Jika suku Heaven Demon Phoenix tetap mencampuri urusan Naga Void kuno, bersiaplah mengumpulkan mayat mereka."
Namun jika kalian menepati janji, aku pasti akan menepati kata-kataku. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, aku mengancammu. Cengkraman di kepala Kun Huang dan Ying Huang mengeluarkan suara retakan halus. Mata Xiaoyan gelap dan dingin saat menatap Kun Huang. Xiaoyan melanjutkan lagi. Sekarang kembalilah dan biarkan kepala sukumu mempertimbangkan baik-baik. Apakah mereka ingin mempertahankan calon kepala suku dan dua tetua agung ini atau mencampuri urusan suku naga Void kuno? Atas ucapan Xiaoyan itu, tubuh Feng Huang gemetar. Meski amarahnya mendidih, ia sadar bahwa Xiaoyan benar-benar memegang kendali. Jika Xiaoyan bekerja sama sepenuhnya dengan Yao Ming, ia hampir pasti akan mati kecuali memilih menghancurkan diri sendiri. Setelah perdebatan itu, alam kosong kembali sunyi. Semua orang terpaku oleh ancaman Xiaoyan. Akhirnya, dengan wajah muram, Feng Huang pun berkata, "Serahkan mereka padaku, aku akan menepati kata-kataku." Xiaoyan pun mengibaskan lengan bajunya, sangkar spesial menghilang, dan para ahli Heaven Demon Phoenix terdorong ke sisi Feng Huang. Namun Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang tetap berada di tangan Xiaoyan. Setelah itu, Feng Huang menatap dingin Xiaoyan. Ia lantas berkata, "Suku Heaven Demon Phoenix akan mengingat ini. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kami tidak akan berhenti sampai kau mati." Atas ucapan itu, Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab, "Tenang saja, selama kalian menepati janji, keselamatan mereka terjamin. Namun jika tidak, aku akan mengirimkan kepala untukmu." Atas kesepakatan itu, Feng Huang menekan amarahnya. Ia merobek ruang dan memasuki celah spesial, diikuti para tetua yang segera melarikan diri. Setelah mereka pergi, ruang menjadi sunyi. Yao Ming tertawa keras. "Saudara Xiaoyan, aku jarang mengagumi siapapun. Tapi kali ini aku benar-benar kagum. Suku Heaven Demon Phoenix menderita kerugian besar. Aku yakin banyak yang diam-diam menertawakan mereka." Atas ucapan itu, Xiaoyan tersenyum tipis dan menyerahkan ketiga sandera kepada para tetua suku Python yang sulit dibuat. Ia dengan tenang pun berkata, "Kehilangan dua dosen sejati adalah luka yang tak mudah diterima oleh siapapun." Lantas, Yao Ming pun bertanya, "Lalu apa langkah kita selanjutnya?" Xiaoyan pun menjawab, "Menuju Pulau Naga Timur." Senyum Xiaoyan menghilang, tatapannya mengarah ke kedalaman alam kosong. Ia lantas bergumam, "Xian, semoga kau baik-baik saja." Tanpa menunda lagi, Xiaoyan melesat maju dengan kecepatan penuh. Yao Ming, Xiao Yixian, Qing Lin, dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang.